Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai isu-isu kepabeanan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Daniel Indriani Rahayu, Iga Nur Aisyah, Wisnu Saputra, Hikmah Tika, Nafisatul Hidayah, dan Cahya Novitari. Untuk kasus yang akan kami bahas yaitu mengenai Bea Cukai amankan jutaan rokok ilegal dan mesin pembuatan pita cukai palsu di wilayah Jawa Tengah. Kasus yang kami jadikan sebagai bahan diskusi merupakan artikel yang bersumber dari Direktorat Bea Cukai. Melalui pelaksanaan operasi Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Kudus memperoleh banyak informasi mengenai banyaknya peredaran rokok ilegal. Di antaranya yaitu adanya gudang jasa pengiriman yang digunakan sebagai tempat untuk penyortiran pengiriman rokok ilegal yang terletak di Desa Kalipucang, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 5 koli paket kiriman berisi rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin atau SKM tanpa dilekati pita cukai. Pada 5 koli paket yang ditemukan, tim mendapati 4 koli berisi 1.300 bungkus rokok ilegal dengan merek Extra Bold dan 1 koli berisi 500 bungkus rokok ilegal berbagai merek. Total terdapat 36.000 batang rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai. Perkiraan nilai barang senilai Rp41.040.000 dengan potensi penerimaan negara senilai Rp27.494.640. Selanjutnya, tim Bea Cukai Kudus kembali memperoleh informasi tentang adanya 4 bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk mengemas dan menimbun rokok ilegal di Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Pada lokasi pertama ditemukan 39 karton berisi rokok batangan jenis SKM dan 45 slop rokok berbagai merek tanpa pita cukai, dan sebagian dilekati pita cukai palsu serta barang-barang penolong untuk kegiatan pengemasan. Di lokasi kedua di Desa Robayan, tim Bea Cukai Kudus kembali menemukan 4 karton rokok batangan jenis SKM tanpa dilekati pita cukai. Di lokasi ketiga dan keempat di Desa Purwogondo, tim Bea Cukai Kudus mendapati rokok jenis SKM dilekati pita cukai palsu dan tanpa dilekati pita cukai. Dari keempat lokasi tersebut, total ditemukan barang bukti sejumlah 1.341.760 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang senilai Rp1.529.606.400 dan potensi penerimaan negara sejumlah Rp1.244.755.782. Kemudian, tim berhasil mengamankan operator mesin cetak berinisial MM. Setelah dilakukan penggeledahan, tim mendapati 1 buah mesin cetak Oliver 58 Sakurai 58X44 yang diduga sebagai mesin pencetak pita cukai palsu, 3 botol pewarna cetakan, sampah-sampah sisa cetakan pita cukai yang diduga palsu, dan plat cetakan pita cukai. Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapati puluhan paket tanpa dilekati pita cukai. Setelah dilakukan pencacahan diketahui jumlah rokok ilegal sebanyak 182.000 batang dengan nilai barang mencapai Rp207.480.000 dan potensi kerugian negara senilai Rp137.013.240. Selanjutnya, ada tanggapan dari anggota kelompok kami. Menurut saya, cukai rokok sudah mengalami kenaikan yang tinggi pada rentang 2017 hingga 2019. Dengan demikian, kenaikan sebesar 12% tidak ideal karena terlalu tinggi. Kalau dari sisi industrinya, kami khawatir muncul rokok-rokok ilegal karena cukai yang terus menaik. Otoritas fiskal harus melihat juga keseimbangan industrinya dari sisi risiko munculnya rokok ilegal. Kenaikan cukai rokok akan berhadapan dengan masih terbatasnya daya beli masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19. Dunia usaha justru berharap otoritas fiskal tidak menaikkan cukai rokok.
Memang dalam kondisi seperti ini, kenaikan itu akan berimbas pada penjualan rokok. Tapi, kalau melihat cukai naik terus, itu kan yang dikhawatirkan munculnya rokok ilegal. Karena cukai terus naik tinggi, akhirnya ilegalnya yang banyak. Kalau cukai untuk membatasi peredaran, tapi nanti yang ilegal malah jadi tidak terkendali. Menurut kami, kenaikan itu harus dilihat keseimbangannya. Kalau untuk membatasi cukai tinggi justru memicu rokok ilegal. Nah, kalau misalnya cukainya itu moderat, misalnya di bawah 10%, itu pemerintah masih bisa mengontrolnya. Baik, menurut tanggapan dari kelompok ini, saya sendiri Kenur Aisyah, tim Bea Cukai berhasil mengamankan operator mesin cetak berinisial MM. Setelah dilakukan penggeledahan, tim mendapati satu buah mesin cetak Oliver 58 Sakurai 58 XX yang diduga sebagai mesin pencetak pita cukai palsu. 3 botol pewarna cetakan sampah-sampah sisa cetakan pita cukai diduga palsu dan plat cetakan pita cukai. Untuk Bea Cukai Tegal khususnya, yang baru saja mengalami kasus rokok ilegal ini lebih bersinergi dan lebih teliti lagi dalam pengiriman paket dari luar negeri maupun dalam negeri. Untuk mengantisipasinya, adanya modus pengiriman rokok ilegal dengan salah pemberitahuan memanfaatkan promo-promo belanja melalui e-commerce. Dan jangan sampai kasus ini terjadi lagi. Upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Bea Cukai sangat berpengaruh dan membantu masyarakat agar dapat mengetahui mana rokok yang legal dan ilegal. Sosialisasi juga dilakukan dengan ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dengan beredarnya rokok ilegal yang masih tinggi dan sangat berdampak pada penerimaan negara dan juga membahayakan kesehatan masyarakat, cukai rokok merupakan pungutan yang dipungut negara karena menjadi salah satu penerimaan negara yang cukup penting. Tanggapan mengenai kasus. Dengan adanya penjualan atau pembuatan rokok ilegal, sangat merugikan negara. Contohnya pada artikel yang kami jadikan bahan diskusi ini. Terdapat 4 lokasi yang kedapatan menjual rokok ilegal dan membuat negara mengalami kerugian senilai 1.244.755.782 rupiah. Beredarnya rokok ilegal bukan hanya merugikan negara, namun juga mempunyai dampak negatif bagi masyarakat. Selain itu, rokok ilegal juga akan mengganggu industri rokok resmi yang telah membayar cukai. Dan jika industri rokok resmi telah terganggu, maka akan berdampak bagi masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah dengan adanya penurunan tenaga kerja. Selanjutnya itu tanggapan dari saya. Rokok ilegal beredar bebas di masyarakat dapat berpotensi meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula sebab murahnya harga rokok yang dipasarkan. Selain itu, rokok ilegal juga tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan peringatan kesehatan bergambar, sehingga informasi bahaya merokok tidak tersampaikan kepada masyarakat. Jika peredaran rokok ilegal yang ada di Indonesia dapat dicegah dengan efektif, maka pendapatan negara melalui cukai dapat meningkat. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dan penjabarannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.